Halo semuanya, 24 jam dari sekarang, portal DJP Online untuk melaporkan PPS akan dibuka guys. Ya. Ingat guys, laporan PPS itu semuanya via online ya guys, melalui e-form. Oke, jadi tidak perlu pakai Excel, nggak perlu pakai ISPT, semuanya menggunakan e-form secara online. Oke guys. Nah, buat Anda yang masih khawatir ya terjadi pemeriksaan karena SP2DK lah dan sebagainya gitu ya, Anda boleh ikut PPS yang skema 2 di hari pertama. Oke? Dengan melaporkan sedikit saja dahulu ya secara formalitas gitu guys. Contohnya kalau gue sih gue mau lapor 100.000 rupiah saja. Kalau Anda mungkin mau lapor 1 juta contohnya. Ya udah lu bayarkan 14% skema 2 senilai 140.000. Gitu guys. Setelah itu ya Anda boleh tidur dengan nyenyak. Dan ada waktu 6 bulan guys. 6 bulan waktu yang sangat panjang untuk Anda betul-betul mempersiapkan laporan PPS Anda. Oke. Nah, saya akan live Instagram jam 00.01 tanggal 1 Januari 2022 untuk bersama-sama melaporkan PPS skema 2 ya. Secara formalitas saja ya supaya bisa mengunci SPT 2016 sampai 2020 tidak terjadi pemeriksaan dan SP2DK akan menjadi gugur dengan sendirinya. Dan seperti biasa, gue akan disclaimer dahulu guys, bahwa semua video yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue, 100%. Ya. Ini bukan kajian akademis, ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya guys, ini tidaklah berdasarkan peraturan pajak yang sebenarnya gitu. Mohon maaf kalau apabila ada salah ngomong di sini ya. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak resmi, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak. Gitu ya guys. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video gua ini sebagai pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda. Gitu guys. Konsultasikanlah dengan konsultan pajak Anda atau AR Anda apabila Anda mau bertanya seputar informasi perpajakan. Oke guys? Video ini hanyalah ngobrol-ngobrol warung kopi saja guys. Seluruh isi cerita dalam video gua ini hanyalah khayalan gua saja dan imajinasi gua saja. Tidak pernah terjadi dalam kehidupan sebenarnya, gitu guys. Oke, jadi sampai hari ini ya portal DJP Online belum ada menu untuk lapor PPS. Sampai hari ini gue cek tadi malam. Jadi kita belum tahu nih bentuknya seperti apa, cara lapornya bagaimana, cara ngisinya seperti apa, kita belum tahu. Ada sih video-video di YouTube dan tempat lain yang sudah memberikan bocoran-bocorannya, tapi kan belum resmi, jadi kita nggak tahu juga. Oke. Jadi saran gue adalah teman-teman yang mau menggugurkan SP2DK Anda, cukup laporkan secara formalitas saja dahulu guys, dengan nilai yang kecil. Ya. Kemudian ada waktu 6 bulan untuk lu betul-betul mempelajari dengan detail teknis pelaksanaan PPS ini, dan melaporkan PPS Anda dengan baik dan benar. Oke. Nah, by the way, sampai malam ini ya, masih ada beberapa orang yang curhat ke gue, masih diancam loh akan diperiksa, padahal PPS tuh tinggal 1 hari lagi, tinggal 24 jam lagi, masih ada orang diancam mau diperiksa gitu. Aduh ya. Anda sih udah pasti lolos guys. Udah pasti selamat ya. Kita sama-sama tahu dan sama-sama paham bahwa Anda pasti akan selamat, lu akan bisa ikut PPS. Oke? Tetapi oknum yang brengsek ini guys ya, oknum ini perlu diberi pelajaran. Oke? Nanti setelah PPS selesai. Ya. Jadi saran gua untuk Anda yang masih mengalami ancaman dan intimidasi dan sebagainya itu, mau diperiksa lah dan sebagainya, mau diapain lah gitu ya. Gampang guys, gampang. Saran gue bagi Anda ya, Anda harus tetap tenang. Oke? Jaga emosi Anda selama 24 jam ke depan. Kalau perlu lu matiin handphone lu. Kalau perlu lu blok aja si orang ini selama 24 jam ke depan ya. Atau lu nggak usah buka handphone deh selama 24 jam ya. Nah ingat ini guys, ingat satu hal yang saran gue ini ya. Jangan sampai hilang chatting WA atau SMS atau email dari oknum petugas pajak tersebut. Oke, jangan sampai hilang guys. Ini khusus buat teman-teman di negeri Wakanda ya. Ini tidak pernah terjadi di dunia nyata guys. Cuman gue sampaikan ini seolah-olah ini terjadi gitu. Ini hanya film di dalam imajinasi gue ya. Anda simpan baik-baik guys. Chatting dari oknum petugas tersebut. Kalau perlu, lu screenshot, oke? Lu screenshot terus lu print ke dalam kertas, lu laminating, oke? Simpan di brankas rumah Anda. Gitu guys. Nah, untuk apa foto screenshot chatting tersebut? Nah, nanti guys, nanti ya. Sekarang lu simpan dahulu, oke? Pastikan Anda bisa ikut PPS dan pastikan dulu SP2DK gugur terlebih dahulu. Nah, setelah SP2DK Anda gugur dan PPS nanti sudah selesai, barulah kita gunakan bukti foto screenshot tersebut untuk sesuatu. Oke guys? Ingat guys, dunia bisa terbalik, ya. Roda pasti berputar, oke? Orang-orang yang
semena-mena menggunakan jabatan dan kekuasaannya, itu nggak akan bisa lama-lama berada di jabatan itu. Oke, Anda simpan baik-baik guys, bukti screenshot chatting oknum petugas tersebut. Itu aja guys. Nah, beberapa hari ini gue dikirimin satu video dari mana banyak orang gitu ya. Ini video yang menurut gue agak menyesatkan ya. Ini adalah video pemaparan dari Ibu Sri Mulyani mengenai program PPS. Jadi videonya itu dipotong beberapa detik sebagian aja, ditaruh di depan, dan orang membagikan video ini tuh kemana-mana gitu, sampai ribut di chatting WA gitu. Sampai gue ditanya lagi, ini betul nggak sih hibah warisan begini-begini gitu kan? Jadi agak menyesatkan ya. Sekarang gue akan coba dengarkan videonya, dan gue akan kasih komentar mengenai video ini guys. Oke, coba gue akan buka video ini. Kita sama-sama dengerin guys. Kalau Anda masih punya harta warisan diberikan dari mertua atau hibah entah dari hamba Allah, tapi belum disampaikan di dalam SPT Anda, ini kesempatannya Anda melakukannya. Oke. Pertama, nggak ada yang namanya hibah dari hamba Allah. Oke. Hibah dan warisan secara perpajakan adalah dari orang tua kandung kepada anak atau dari anak kandung kepada orang tua. Titik. Nggak ada koma. Oke? Semua pemberian dari orang yang bukan orang tua Anda atau bukan anak kandung itu disebut sebagai hadiah. Gitu guys ya. Dan itu terkena pajak secara normal. It's okay. Nggak ada masalah. Oke? Kita kembali kepada hibah dan warisan. Hibah adalah pemberian ketika orang masih hidup. Kalau warisan adalah pemberian ketika orang yang memberi itu sudah meninggal. Sesimpel itu, dan pada prinsipnya dua barang ini tuh barang yang sama, gitu guys. Oke, terus pertanyaannya gini, apakah hibah dan warisan itu objek pajak atau bukan? Nah, di undang-undang dengan tegas nih dinyatakan itu bukanlah objek pajak. Oke, mari gue bacakan ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, update-update-nya lah ya, tentang pajak penghasilan. Pasal 4 ayat 3 tentang hal-hal yang dikecualikan dari objek pajak. Oke, huruf A nomor 2 dan huruf B. Huruf A nomor 2 dan huruf B. Huruf A nomor 2 ngomongin begini. Yang dikecualikan dari objek pajak adalah harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Yang huruf B cuma dibilang gini, warisan. Titik, nggak ada koma. Itu guys ya. Jadi sudah sangat clear guys, sudah sangat jelas guys. Yang namanya hibah dan warisan di undang-undang sudah dikatakan dengan tegas itu bukan objek pajak. Itu dikecualikan dari objek pajak. Sangat clear guys. Okay? Nah, tetapi di lapangan terjadi berbagai variasi ketika kita bertemu AR. Jadi sebenarnya pajak itu bukan atas warisan atau hibah guys, bukan. Tetapi pajak itu atas penghasilan. Oke, penghasilannya mana? Yang dulu ketika si orang tua kita, si bapak atau mama kita bekerja atau berbisnis menghasilkan uang untuk membeli rumah atau beli apapun itu yang nanti diwariskan kepada kita, anak-anaknya. Gitu. Nah, jadi logikanya nyambung gitu ya guys. Dulu si orang tua mungkin dia bekerja, berbisnis atau berusaha atau apapun gitu yang menghasilkan uang. Uang itu dipakai untuk membeli sebuah properti. Atau apapun tuh, di mana uang dan properti ini belum dilaporkan di SPT orang tua kita dan belum dibayar pajaknya. Itu problemnya, ya. Nah, sehingga sekarang warisan dan hibah ini menjadi masalah bagi si anak-anaknya yang menerima itu, gitu. Oke? Jadi oleh karena itu, tapi gini, gua termasuk orang yang berpendapat bahwa, yang sependapat ya, gua sependapat bahwa jika warisan atau hibah itu belum dilaporkan di SPT orang tua, maka ada baiknya lah si orang tua melaporkan dan bayar pajaknya. Atau si anak yang melaporkan dan membayar pajaknya, gitu. Bisa melalui pembetulan SPT, bisa melalui mekanisme PPS. Silakan saja, gitu. Tetapi, jika warisan atau hibah itu sudah dilaporkan di SPT orang tuanya, maka ini sudah sah dan jelas. Ini bukan objek pajak, guys. Alasan pertama, kenapa dia bukan objek pajak? Karena itu hibah dan warisan sudah jelas-jelas bukan objek pajak di undang-undang. Yang ngomong undang-undang bukan gua. Oke? Alasan kedua, karena dia sudah dilaporkan di SPT orang tua. Artinya, pajaknya sudah dibayar atas perolehan penghasilan tersebut. Jadi dua alasannya sudah sangat clear gitu guys ya. Nah, gue yakin Ibu Sri Mulyani tidak dalam konteks untuk menerangkan secara detail mengenai warisan dan hibah. Secara spesifik tuh enggak gitu. Karena ini jelas-jelas udah nggak nyambung konteksnya gitu ya.
Tapi gua rasa Ibu Sri Mulyani hanya dalam usaha untuk mendorong supaya kita semua nih teman-teman yang wajib pajak ini untuk segera untuk melaporkan harta-harta kita yang belum kita laporkan di SPT kita, yang di SPT 2020 ataupun di TA 15, agar segera kita melaporkan secara sukarela melalui program PPS. Itu konteksnya gitu. Nah, jadi gua sih berpendapat dan meyakini ya bahwa video itu tidak dimaksudkan untuk objek hibah atau warisan secara spesifik, secara khusus gitu, bukan ya. Tetapi ini mungkin untuk objek pajak secara umum. Jadi untuk harta secara umum gitu guys. Ya. Dan untuk harta yang memang belum dilaporkan di SPT orang tua gitu. Karena itulah kita didorong untuk ikut PPS gitu guys, ya. Tapi sepertinya oknum tertentu ini ya memotong beberapa detik saja di video itu dan menyebarkannya kemana-mana gitu. Seolah-olah warisan dan hibah adalah objek pajak secara langsung. Gitu loh. Atau mungkin objek PPS gitu. Salah guys, ini hoax. Ya, ini hoax guys. Ini adalah clickbait dan hoax yang sangat menyesatkan dan meresahkan masyarakat gitu loh. Ya, terutama masyarakat kelas bawah ya. Kelas bawah yang dia terima warisan atau hibah dari orang tuanya yang seorang petani atau berkebun atau bercocok tanam gitu ya. Atau yang sudah bekerja puluhan tahun dengan penghasilan kecil gitu loh. Ya. Jadi jiwa atau semangat dari PPS ini tidak diperuntukkan bagi Anda yang masih berstatus orang miskin gitu guys. Atau orang yang kelas menengah ke bawah gitu. Yang mendapatkan hibah atau warisan yang seadanya saja dari orang tua Anda. Apalagi kalau harta itu tuh sudah dilaporkan di SPT orang tua Anda. Salah, oke? Okay? PPS itu semangat utamanya adalah diperuntukkan bagi mereka-mereka yang memang dengan sengaja menyembunyikan harta mereka. Yang mana harta ini berasal dari bisnis atau pekerjaan atau usaha mereka yang mana omsetnya itu besar, tapi sengaja dilaporkan kecil dan dilaporkan tidak sebenarnya. Nah, untuk WP seperti inilah yang didorong untuk ikut program PPS, gitu guys. Bukan untuk teman-teman semua yang bapaknya petani lah, nelayan lah, buruh pabrik lah, atau pensiunan pegawai lah, yang menabung puluhan-puluhan tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, dapat sebuah rumah kecil, terus mewariskan sebuah rumah tua kepada anak-anaknya, gitu. Dan karena ketidaktahuan Anda, ya mungkin lu nggak ngerti pajak, terus lu tidak laporkan di SPT tahunan gitu, terus lu harus ikut PPS gitu, bayar 14% gitu, nggak juga dong, nggak gitu dong guys, ya, nggak usah guys, ya. Semua warisan dan hibah apabila sudah dilaporkan di SPT orang tua tidak usah menjadi objek pajak, ya, cukup dilaporkan di SPT tahunan 2021 Anda, ya. Kalau Anda mau ikut PPS ya silakan saja. Tapi harta yang memang betul-betul Anda sembunyikan gitu loh. Bukan harta warisan atau hibah yang sudah dilapor di SPT orang tua. Itu bukan guys, ya. Nah, kalau warisan atau hibah tersebut belum dilaporkan di SPT orang tua. Nah, dan kebetulan Anda punya budgetnya, Anda boleh ikut PPS, lapor di PPS dan bayar, itu boleh, ya. Tapi kalau lu jelas-jelas orang yang miskin, yang penghasilannya rendah, dan lu nggak punya budget untuk bayar PPS, nggak usah guys, nggak usah lapor. Maksudnya nggak usah ikut PPS gitu loh, ya. Lu cukup laporkan di SPT tahunan, di tahunan 2021 atau kapan gitu, boleh silahkan. Dan lu berpatok aja sama undang-undang PPH gitu, yang mengatakan bahwa hibah dan warisan jelas-jelas dikecualikan dari objek pajak. Selesai guys, gitu, ya. Nah, jadi Ibu Sri Mulyani tidak bersalah ya. Dia itu hanya dipotong saja videonya beberapa detik itu yang sengaja dibikin oleh seseorang secara clickbait gitu ya, dan itu menurut gua menyebarkan hoax ya. Tapi yang jelas bukan seperti itu kenyataannya. Bukan seperti itu yang Ibu Sri Mulyani maksudkan di video itu. Gitu guys. Oke. Selanjutnya, untuk persiapan Anda ikut PPS di awal Januari ya, atau mau barengan gua boleh di tanggal 1 Januari subuh ya. Ini ada beberapa hal yang perlu Anda siapkan. Oke, 1. Siapkan nilai yang mau dilapor. Contohnya 1 juta rupiah, 100 ribu rupiah, atau 100 juta rupiah. Silakan ya. Maka Anda ikut skema 2, tarif 14%. Kalau 1 juta berarti 140 ribu. Oke, siapkan uang itu di rekening Anda. Kemudian, nomor 2. Nanti kan lu akan bayar pakai internet banking, guys. Nggak bisa mobile banking ya, setahu gua nggak bisa. Mesti pakai internet banking ya. Jadi Anda harus siapkan token bank Anda. Oke, siapkan. Terus, 3. Komputer Anda harus sudah terinstall aplikasi yang namanya Acrobat Reader DC. Oke, itu bisa di-download di get.adobe.com/reader. Oke, get.adobe.com/reader. Nanti gue taruh di deskripsi. Oke. Terus, Anda juga harus ready password DJP online Anda.
Jangan sampai lu lupa, itu cilaka guys ya. Jangan sampai lu lupa, lu nggak bisa masuk ke portal DJP online-nya. Oke. Terus langkah-langkahnya seperti ini. Langkah-langkah untuk ikut PPS ya. Ini cuma sederhana saja untuk yang formalitas pertama kali. Oke. 1. Login ke DJP online. 2. Cari menu untuk lapor PPS. Nanti akan ada menunya di halaman depan harusnya. 3. Pilih menu ikut skema 2. Ya. 4. Masukkan nilai uang tunai. Kode 011. Contohnya 1 juta. Contohnya ya. 5. Akan muncul e-billing untuk dibayar. Ya, jadi Anda tidak perlu bikin e-billing secara manual seperti pajak-pajak yang lain. Nggak perlu. Akan muncul e-billing secara otomatis. Ya. 6. Anda bayar e-billing tersebut di menu di e-banking Anda, di menu pembayaran, di menu pajak, terus menu penerimaan negara, masukkan kode billingnya, terus download BPN-nya, bukti penerimaan negara. Di dalam BPN itu ada nomor NTPN, ya, nomor tanda penerimaan negara. Ada di situ. Anda ambil nomornya. Terus nomor yang step ke-7, laporkan di e-form Anda. Oke. Terus ke-8, setelah Anda lapor, selesai, tidurlah dengan nyenyak dan Happy New Year, guys.